Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidi Maulidina Putri dengan NIM 2003211001008. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis jalur atau path analisis terkait pengaruh produktivitas terhadap produktivitas cengkeh dengan luas areal sebagai variabel training. Di sini tujuan pemaparan dari analisis jalur ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester metode kuantitatif 1. Yang pertama ialah menentukan hipotesis. Di sini saya menentukan dua hipotesis. Yang pertama ialah produksi berpengaruh positif terhadap produktivitas. Yang kedua ialah luas areal memediasi hubungan produksi terhadap produktivitas. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran, di mana yang pertama ialah untuk output yang pertama ialah terkait produksi, apakah produksi mempengaruhi luas areal, dan yang kedua ialah terkait produksi mempengaruhi produktivitas dan luas areal mempengaruhi atau tidak terhadap produktivitas. Dan yang selanjutnya yaitu di sini saya telah memperoleh data sekunder, di mana data-data ini saya peroleh dari data BPS yang terdiri dari data produktivitas, luar areal, dan produksi cengkeh pada setiap provinsi di Indonesia. Selanjutnya ialah perolehan output, di mana perolehan output ini saya peroleh dari aplikasi SPSS yang akan saya jelaskan di akhir video. Di sini untuk output yang model pertama, pada dasarnya analisis jalur ini hanya diperlukan dari output pada model summary dan koefisien. Di sini dijelaskan bahwasannya berdasarkan model summary diperoleh hasilnya bahwasannya nilai signifikasinya ialah 0,54. Hal tersebut menunjukkan nilai lebih besar dari tarif signifikan yaitu 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwasannya variabel produksi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap luas areal. Yang selanjutnya ialah terkait tabel koefisien, di mana menunjukkan berdasarkan nilai beta yaitu sebesar 0,2233 dan signifikasinya ialah 0,224. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya produksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas area. Untuk output model yang kedua ialah berdasarkan model summary diperoleh hasil nilai signifikasinya atau nilai R-square-nya ialah 0,38. Hal tersebut pun juga menunjukkan bahwasanya nilainya lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel luas areal dan produksi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Selanjutnya kita lihat pada tabel koefisiennya. Nilai betanya, nilai beta produksi menunjukkan negatif 0,127 dan nilai signifikasinya ialah 0,525. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi tidak memiliki pengaruh terhadap produktivitas, sama halnya dengan luas areal, di mana nilai betanya ialah sebesar min 0,122 dan nilai signifikasinya sebesar 0,542. Hasil tersebut pun juga menunjukkan bahwasannya luas areal tidak mempunyai pengaruh terhadap produktivitas. Selanjutnya ialah kerangka pemikiran yang diperoleh. Yang pertama, 0,278 ini diperoleh dari nilai standar koefisien produksi. Untuk P2 ini diperoleh
dari nilai beta produksi, SP2 diperoleh dari standar koefisien produksi, untuk P3 diperoleh dari nilai beta luas area, sedangkan SP3 diperoleh dari nilai standar koefisien produktivitas. Sedangkan untuk P1 sendiri ini diperoleh dari nilai beta produksi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan analisis tadi ialah produksi tidak memiliki pengaruh positif atau tidak signifikan terhadap produktivitas, dan luas areal pun juga tidak memediasi hubungan produksi terhadap produktivitas. Semua hal tersebut diketahui karena nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikasinya, yaitu 0,05. Baik, selanjutnya ialah di sini saya akan menjelaskan terkait output data ke aplikasi SPSS. Yang pertama kita buka aplikasinya, lalu kita ke variable view. Di variable view kita masukkan nama atau label dari variabel kita. Yang pertama ialah ada produksi. Yang kedua ialah luas areal. Yang ketiga ada produktivitas. Setelah kita memasukkan nama variabel di variabel view, kita ke data view. Di data view ini kita memasukkan data yang telah kita peroleh. Yang pertama, data produksi. Selanjutnya, data luas area. Dan yang terakhir ialah data produktivitas. Setelah kita memasukkan semua data variabel yang telah kita peroleh, selanjutnya kita pergi ke analyze, ke regression, lalu ke linear. Di sini output pertama yang akan dicapai atau diinginkan, yang pertama luas areal kita masukkan ke dependent, dan produksi kita masukkan ke independent, lalu klik. Nah, di sini kita memperoleh hasil output yang pertama. Yang selanjutnya kita membuat hasil output yang kedua. Caranya sama seperti tadi, kita ke analyze, kita ke regression, lalu ke linear. Di sini kita riset dulu untuk pencapaian output yang pertama. Kita produktivitas kita masukkan ke dependent, produksi kita masukkan ke independent, dan luas areal kita masukkan ke independent. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah muncul terkait output-output yang diperoleh, dan untuk terkait penjelasan secara rincinya saya telah menjelaskan di slide sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait pemaparan analisis jalur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.